Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan hati yang gembira. Hari ini kita akan belajar dari tema G kebersamaan, mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Yuk, langsung saja kita mulai belajar dengan penuh semangat. Di materi sebelumnya, kita telah mengenal bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari bangun datar. Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Yang pertama, ada gambar segitiga. Ciri dari bangun datar segitiga adalah mempunyai 3 buah sisi. Yang kedua, mempunyai 3 buah sudut. Dan ciri yang ketiga, salah satu sudutnya, yaitu sudut BAC, berbentuk sudut siku-siku. Nah, nama dari bangun datar ini adalah segitiga siku-siku. Berikutnya, ada segitiga sama kaki. Ciri-ciri yang pertama, banyak sisinya ada 3. Ciri yang kedua, 2 sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi CA. Ciri yang ketiga, banyak sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Dan ciri yang terakhir, ketiga sudutnya berbentuk sudut lancip. Segitiga ini disebut dengan segitiga sama kaki. Berikutnya, ada segitiga sama sisi. Ciri yang pertama, mempunyai 3 buah sisi. Ciri yang kedua, ketiga sisinya sama panjang. Ciri yang ketiga, mempunyai 3 buah sudut. Dan ciri yang terakhir, ketiga sudutnya berbentuk sudut lancip. Ini dinamakan bangun segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke contoh yang keempat. Ada bangun datar persegi. Ciri yang pertama mempunyai 4 sisi. Keempat sisi bangun persegi sama panjang. Sisi AB, BC, CD, dan DA ini sama panjang. Kemudian, bangun persegi mempunyai 4 sudut. 1, 2, 3, dan 4. Dan keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Selanjutnya ada lingkaran. Ciri-ciri dari bangun lingkaran mempunyai 1 buah sisi dan tidak mempunyai sudut. Dan yang terakhir ada bangun persegi panjang. Ciri yang pertama mempunyai 4 buah sisi. Ciri yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AD sama panjangnya dengan sisi BC. Begitu pula dengan sisi AB sama panjang dengan sisi DC. Persegi panjang mempunyai 4 buah sudut, dan keempat sudutnya berbentuk sudut siku-siku. Sampai di sini paham ya anak-anak? Sekian untuk materi ciri-ciri bangun datar. Silahkan anak-anak membaca dan juga dihafalkan sendiri. Jika ada yang masih belum jelas, boleh bertanya melalui WhatsApp. Kita lanjutkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, kalian pasti sudah sering membaca sebuah teks bacaan. Teks bacaan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dalam penulisan kalimat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Tanda baca yang digunakan dalam kalimat harus disesuaikan dengan kalimatnya. Nah, hari ini kita akan belajar macam-macam tanda baca. Di antaranya, yang pertama ada tanda koma. Tanda koma digunakan dalam kalimat sebagai tanda jeda atau berhenti sejenak. Yang kedua, ada tanda titik. Digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita sendiri adalah kalimat yang berisi tentang
berisi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, ada tanda tanya. Digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan untuk memperoleh jawaban. Dan yang terakhir, tanda seru. Digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Berikutnya, huruf kapital. Dalam penulisan kalimat, anak-anak juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Berikut ini petunjuk penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya, saya murid kelas 2. Kata saya pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan. Contohnya, bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, untuk menulis nama orang. Contohnya, adikku bernama Mentari. Mentari yang merupakan nama orang dituliskan menggunakan huruf kapital. Yang keempat, digunakan untuk menulis nama agama. Contohnya, Kristina beragama Katolik. Yang kelima, untuk menulis nama bulan. Contohnya, kakakku lahir pada bulan Juni. Dan yang terakhir, huruf kapital digunakan untuk menulis nama hari. Contoh kalimatnya, hari Minggu sekolah libur. Sampai di sini paham ya? Demikian materi hari ini tentang tanda baca dan huruf kapital. Tugas anak-anak, salinlah kalimat berikut ini menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Tugasnya boleh dikerjakan di buku paket halaman 149 nomor 1-5 atau di buku tulis. Jawaban ditulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar, dan selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.